Wargi, ternyata di Majalaya ada kisah terpendam. Dikisahkan telah eksis sebuah kerajaan dari abad ke-14 yang bernama Kerajaan Saunggalah. Dan pada abad ke-16 lahir seorang ratu yang bernama Ratu Nimbang Waringin. Dimungkinkan sosok ini yang pertama kali membela kaum perempuan dalam kedudukan sosial di Nusantara ini. Yang pada waktu itu kaum perempuan seolah tidak mempunyai hak atas status-status sosial di masyarakat. Dinamai batu hencut sama sekali tidak menyerupai alat kelamin wanita ya, karena dalam bahasa Sunda itu ya kita hencut itu adalah alat kelamin wanita ya, atau organ intim perempuan, kira-kira begitu ya. Urang Sunda kedah apal kanu jati dirina. Mangga urang Sunda anu ngadukung kana guaran peradaban Sunda, subscribe ayeuna supados tiasa ngadukung kana channel ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi simkuring di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembar rizkina rahayu dunia rawuh akhiratna. Dina video nu ieu simkuring deui lagi-lagi ya mencoba membahas riwayat suatu daerah ya begitu, yang ternyata wah Majalaya ini kaya dengan sejarah yang tidak terdokumentasikan dengan baik ya, kira-kira seperti itu ya. Saya hari ini lagi-lagi masih bersumber dari bukunya Kang Aan Merdeka Pramana, yaitu Ratu Nimbang Waringin, Pajuang Emansipasi Abad 16 di Majalaya, abad ke-16 di Majalaya, kira-kiranya upami tauna ieu jejeug nama 1550 dugi ka 1557 banyak. Tapi satecan eta simkuring tetep papadon supados wargi simkuring kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat, nalar anu sehat, agar dalam menerima satu informasi tetap dalam kondisi stabil dan akan menyimpulkan satu hal yang bijak begitu ya. Wargi, ternyata di Majalaya eta sanes kaleng-kaleng sejarahna anu ditulis mah aya satu tokoh pejuang emansipasi pan anu kiwari yang sekarang kita ketahui bahwa emansipasi itu ya ada tokohnya yang namanya Ibu Kartini, lalu ada kalau dari Jawa Barat ada yang namanya Ibu Dewi Sartika, itu yang di abad ke-19 ya. Begitulah. Ternyata ada yang lebih tua, yaitu di abad ke-16. Jauh, berarti 300 tahun sebelum itu sudah lahir seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan ya, yaitu Ratu Nimbang Waringin. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita ikuti ya. Konon di tahun 1375 begitu berdiri satu kerajaan yang bernama Saunggalah. Itu bertepat di wilayah Kadatuan, Kecamatan Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung ya. Gitu. Masih di wilayah Majalaya, sekitar 2 km dari Majalaya ya. Kalau dari kota Bandung sekitar 28 km begitu ya. Nah, di situ diceritakan bahwa sebentar ya, saya khawatir nanti juga terdistorsi ya, bahwa ada dua Saunggalah. Yang satu Saunggalah di abad ke-8 itu berdiri di kaki Gunung Ciremai, daerah Kuningan sana. Lalu yang ini lebih baru, yaitu tahun abad ke-14 ya berdirinya. Dan itu konon menurut buku ini pendiri dari kerajaan itu berasal dari Ciamis ya, dari wilayah Galuh begitu, yang masih berketurunan dengan kerajaan Pajajaran ya. Karena ini juga Saunggalah itu bagian dari Pajajaran ya, begitu ya. Kita fokus saja ke Kadatuan ini ya, bahwa di Kadatuan telah berdiri kerajaan. Saya akan fokus ke masa pemerintahan Ratu Nimbang Waringin ya, karena yang saya temukan ya, ini juga menjadi video reportase saya karena saya melakukan observasi juga ke lapangan ya, mengkonfirmasi ya, seperti apa peninggalan itu ya, keberadaannya yang memang sangat minim ya begitu. Nah, di situ ditemukan banyak hal. Di antaranya ada
sisa batu. Wah, ya, sisa batu itu yang berada di desa Kadatuan, atau tepatnya di desa Mekar Pawitan ya. Ini coba dilihat ya video saya. Yang ada di samping saya ini adalah batu hencet, begitu kata orang tua saya. Jadi ini bukan cawokah, tapi memang begitu kata orang tua. Ini dulu mungkin ini dulu tinggi ya. Ini mungkin sekitar 3 meter begitu, karena ini dahulunya pilar. Begitu apa yang dikatakan oleh Kang Aan Merdeka Permana itu dalam bukunya. Begitu. Nah, di sekitar ini dulunya adalah satu lembaga untuk menggembleng calon para pejabat ya, para pejabat perempuan. Jadi di sini para gadis-gadis dari Saunggalah itu digembleng untuk menjadi pemangku ya di wilayahnya, sehingga nanti sudah siap, memang disiapkan dari awal. Ini dulunya mungkin tinggi, tapi karena dari diceritakan bahwa ini adalah satu kecemburuan begitu, sehingga tempat ini ya di sekitar ini itu dihancurkan. Karena di sini ada mata air juga kemungkinan di daerah sini. Jadi ini dari Kota Majalaya, lalu ini ke arah Gunung Kasur sana, Gunung Selaasih ya. Nah, mungkin di sini juga bisa disampaikan analisis saya bahwa kenapa di wilayah Jawa Barat relatif miskin peninggalan-peninggalan peradaban kebudayaan terdahulu. Karena ini sedikit berbeda dengan peralihan kekuasaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu di wilayah timur relatif lebih soft ya. Jadi peralihannya itu memang di tataran kekuasaan saja. Tapi untuk wilayah Jawa Barat khususnya Sunda ini dimungkinkan karena adanya pemberontakan, karena adanya serangan dari luar yang memang luar biasa yang dinamakan Burak Pajajaran itu di tahun 1579 begitu ya. Sehingga dimungkinkan ini politik bumi hangus terjadi, sehingga apa-apa yang dianggap sebagai musyrik ya, fasilitas yang dianggap syirik, waktu itu mungkin ada juga gerakan Islamisme, sehingga paganisme yang dianggap paganisme itu lambang-lambang pemujaan dihancurkan, termasuk mungkin ini ya. Ini tinggal hanya seonggok saja ya, dinamakan batu hencet. Itu mungkin satu hinaan ya. Ini kalau saya lihat ya, analisis saya ini dulu kekecewaan kaum pria karena memang posisinya disisihkan oleh kaum wanita pada waktu itu, pada zamannya Ratu Nimbang Waringin ya, yang ada di Saunggalah. Jadi sama sekali tidak menyerupai dari organ intim wanita ya, sekalipun penamaannya seperti itu ya, memang pikasirieun. Dinamai batu hencet sama sekali tidak menyerupai alat kelamin wanita ya, karena dalam bahasa Sunda itu ya kita hencet itu adalah alat kelamin wanita ya, atau organ intim perempuan, kira-kira begitu ya. Jadi tidak sama sekali tidak melecehkan ya pada hari ini kalau disebutkan itu, karena memang menurut orang tua begitulah. Jadi tidak boleh diganti dengan nama yang lainnya, begitu kira-kira. Itu wargi sana. Urang pilari deui nya aya naon wae tah di paninggalan Saunggalah tah gitunya. Ieu saur Pak Aan dina bukuna Ratu Nimbang Waringin Pejuang Emansipasi abad 16 di Majalaya unina kitu. Yen batu ieu teh
dipapari nami batu Karamun atanapi batu kebebasan atanapi atau batu emansipasi gitu. Jadi kata Pak An Merdeka Permana itu batu Karamun atau batu kebebasan atau batu emansipasi di Desa Kadatuan. Pernah dihancurkan karena dianggap dipakai kemusyrikan, begitu katanya lah. Itu menurut Pak Aan Merdeka Permana. Oke. Kita lanjut. Batu Hencet. Ya memang tidak boleh diganti ya, karena itu memang sebuah nama ya, wilayah itu tidak bisa karena ingin halus, ingin sopan sehingga diganti, ya tidak bisa begitu ya. Itu memang dari orang tua saya dahulu juga ya, dan hari ini juga masih dengan kalimat itu ya, dengan nama itu begitu ya, sehingga ini tidak menjadi satu pelecehan pada hari ini, tetapi memang ada riwayatnya, memang yang berawal dari kisah pemberontakan Ratu Nimbang Waringin ya, begitu ya. Jangan tersinggung maksud saya ya, kaum perempuan. Lucu memang Sunda itu. Batu Hencet. Jangan juga diganti menjadi Batu Pagina ya. Sehingga ya gimana tuh ya? Hah? Itu di daerah Batu Pagina. Ya begitu. Hebat ya. Ini adalah Kali Cisungalah yang diriwayatkan. Ini adalah kemungkinan besar diambil dari nama Saunggala ya, yang melintas. Agar Sunda Nanjer, berikan subscribe sekarang. Dari Kecamatan Paseh hingga Kecamatan Selokan Jeruk, yang berhulu dari kaki Gunung Kasur ya, lalu bermuara di Citarum di Kecamatan Selokan Jeruk, Kabupaten Bandung ya. Ini juga merupakan batas dari Desa Cipaku dan Desa Mekarpawitan, yaitu sebelah kiri saya adalah Kampung Raja Desa, yang sebelah kanan adalah Kampung Kadatuan. Begitu yang katanya keraton dari Saunggalah berada di Kadatuan. Gitu. Kita lihat lagi. Inilah wargi kondisi Sungai Cisungalah yang sungguh memprihatinkan. Sayang yang katanya sungai ini bersejarah, tetapi sangat kotor, penuh dengan sampah ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menyadarkan, mudah-mudahan juga masyarakat di sekitar Sungai Cisungalah juga menonton, dan pemerintah juga memberikan atensinya kepada Sungai Cisungalah ini ya. Sehingga bantarannya pun habis. Kami belum dapat informasi sebelah mana persisnya keraton Saunggalah ini. Ini adalah jembatan sebagai penghubung dari Kampung Raja Desa yang masuk ke wilayah Desa Cipaku dan Kampung Kadatuan yang masuk ke wilayah Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kami tidak tahu apakah keturunan Keraton Saunggalah masih ada di sini atau malah semuanya turut pindah
ke Cimananjung, wilayah Banjaran sana. Ditulis dalam buku ini bahwa pendiri Saunggalah adalah Prabu Sri Hama Warhia Baraja. Nah, ini ada 5 setelah Prabu Sri Hama Warhia Baraja ini, diantaranya ada Prabu Pranu Wijaya Sastra Manggala, Prabu Rampa Salihanju, Prabu Sahditna Parama, Prabu Pamulihan. Konon setelah Prabu Pamulihan, yaitu ayahanda dari Ratu Nimbang Waringin, wafat karena tidak memiliki putra, ya, hanya mempunyai seorang anak perempuan, yaitu Ratu Nimbang Waringin itu, sehingga naik tahtalah Ratu Nimbang Waringin ini. Nah, beliau digambarkan seorang wanita yang sangat cantik, ya, lalu cerdas, pemberani, dan wah, sakti, ya, kira-kira begitu. Dalam artian beliau itu menguasai ilmu kanuragan, begitu diceritakan dalam buku ini. Nah, lalu kenapa penulis ini menulis bahwa Ratu Nimbang Waringin ini adalah pejuang emansipasi wanita, ya, di abad 16? Karena ini ceritanya, bahwa setelah beliau naik tahta, beliau melakukan reformasi atau ya semacam revolusi, ya begitu. Di situ ditata ulang dari sistem kerajaan, lalu pejabat-pejabatnya, dan di situ diceritakan bahwa beliau mengutamakan dari gender perempuan, ya, karena alasannya bahwa waktu itu perempuan seolah-olah tidak berdaya, tidak punya hak atas dirinya sendiri, sehingga dilakukanlah satu gerakan di mana perempuan diutamakan waktu itu, mulai dari patih, ya, lalu lagi juru kaput, ya, canoli, lalu itu patih pemerintahan, ya, semua diisi oleh perempuan. Nah, sampai-sampai beliau mendirikan satu lembaga, ya, atau akademi lah, kira-kira begitu kalau hari ini, itu khusus bagi perempuan-perempuan yang akan mengisi di sektor-sektor itu, ya begitu. Sehingga akhir cerita lahir kecemburuan, ya, namanya juga mungkin politik, ya, di situ ada dialektika politik, sehingga kecemburuan itu menjadi akumulasi sehingga terjadi pemberontakan, kira-kira begitu, yang pada akhirnya turun campur tangan Banten, karena waktu itu bertepatan dengan serangan kerajaan Islam, ya, khususnya oleh kerajaan Banten terhadap kerajaan Pajajaran yang berada di Pakuan, ya, di daerah Bogor sana, sehingga politik dari Pajajaran waktu itu sedang terguncang, ya. Tapi tidak diceritakan atau tidak terdapat literasi bahwa Saunggalah itu burak, ya, atau runtuh karena serangan tentara Islam, ya begitu, tidak diceritakan itu. Ratu Nimbang Waringin itu diceritakan, ya, digambarkan bahwa seorang pemimpin yang progresif, visioner, ya, sehingga menjadi tokoh utama di dalam novel ini, dan mencoba menarasikan beberapa daerah, ya, terkait riwayat, lalu sasakala begitu. Ini banyak sekali dijumpai dalam buku ini. Salah satunya adalah Putri Selasih, ya. Putri Selasih itu ternyata beliau itu adalah putri dari Pajajaran yang dititipkan oleh Prabu Seda, Prabu Ragamulya Surya Kencana, itu raja terakhir dari Pajajaran, yang konon berakhir di wilayah Nagrak, masih wilayah Majalaya, sekitar 7 km dari kota Majalaya. Itu dititipkan karena waktu itu dikejar-kejar oleh pasukan Banten, sehingga beliau memilih tempat yang lebih aman. Di situ ada kerajaan yang namanya Parungkuyah, ya. Parungkuyah itu ada di tepi Sungai Citarum, itu ada di wilayah Selawi, Nagrak, ya, Kecamatan Pacet kira-kira waktu hari kalau hari ini, ya, administrasinya.
itu beliau diceritakan menikah dengan putri Raja Parungkuyah yang bernama Putri Parahitra Sulia Sahri. Susah nyebutinnya juga ya. Ini karena memang di literasi resmi ya belum terdokumentasikan dengan baik. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya video saya ini pemerintah menjadi ada beratensi ya untuk melakukan satu pencatatan sejarah yang memang miskin ya di wilayah Tatar Sunda ini, karena itu tadi setelah kerajaan Islam itu berdiri sehingga melakukan politik bumi hangus ya, lalu eksistensi dari Belanda ya, khususnya VOC waktu itu yang sangat masif, sehingga peninggalan peradaban wilayah Sunda itu, Tatar Sunda itu relatif sangat miskin ya. Itu berbeda halnya dengan Jawa Tengah, Jawa Timur itu relatif lebih soft ya peralihannya ya gitu. Kalau di Jawa Barat kan diruntuhkan, diserang dan dibumi hanguskan, kira-kira begitu ya. Kembali ke cerita Putri Selasih. Putri Selasih itu adalah keponakan dari Prabu Ragamulya ya, Prabu Seda Ragamulya Surya Kencana. Karena beliau dikejar-kejar, khawatir juga sehingga dititipkan di Saunggalah, yaitu dititipkan ke Ratu Nimbang Waringin yang usia antara Ratu Nimbang Waringin dengan Putri Selasih itu tidak jauh berbeda ya, sekitar 2 tahunan begitu diceritakan di sini. Dan di situ beliau ya tetap dikejar ya, sehingga beliau mengasingkan diri di wilayah Gunung Kasur sana ya, di atas. Sehingga di situ ada gunung yang bernama Gunung Selasih ya, mungkin diambil dari nama beliau ya. Lalu di situ juga ada Pasir Tumenggung yang dimungkinkan itulah pengawal dari Putri Selasih ya, begitu. Namun sayang saya tidak bisa mengkonfirmasi sebenarnya titik dari alun-alun atau keraton dari Saunggalah itu sebelah mana ya. Lalu lagi peninggalan ya, yang ada baik itu berupa catatan atau situs ya. Saya hanya menemukan di situ ada peninggalan batu yang hanya tinggal seonggok saja. Lalu di situ juga saya menemukan penamaan dari kali ya, dari sungai itu Cisungalah, yang itu kemungkinan besar diambil dari nama kerajaan, yaitu kerajaan Saunggalah, kira-kira begitu ya. Sangat banyak yang diungkap dalam kisah ini yang sangat menarik. Termasuk ada yang namanya Pasir Ener di situ, yang konon katanya tempat pembantaian dari para pejabat Saunggalah ya, yang dilakukan oleh kaum pria waktu itu. Dan sangat banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi pada saat itu, diantaranya bahwa karena kebijakan dari Ratu Nimbang Waringin ini sangat radikal, sehingga kaum perempuan menjadi tidak terkendali ya, sehingga lahir yang namanya Telembung. Nah, ini menjadi isu utama untuk memberontak ya, yang pada akhirnya ya terjadi pemberontakan ya, yang bisa diredam oleh Ratu Nimbang Waringin ya, begitu ya. Jadi mohon apabila ada wargi Simkuring ya, yang punya catatan kuna atau ada manuskrip ya, atau sumber-sumber primer yang bisa memperkuat dari cerita ini, mohon disampaikan saja, di komen saja nanti, atau di DM saja di akun saya, silakan. Ternyata Majalaya bukan kaleng-kaleng. Sekali lagi, Majalaya itu sangat kaya dengan sejarah. Nah, banyak sekali ya sejarah yang belum terungkap, karena memang dulu mungkin terkait pergerakan perjuangan ya, sehingga tidak sempat ya. Lalu di kemudian hari tingkat kepedulian terhadap sejarah awal berdirinya suatu daerah atau peradaban yang memang Sunda ini sangat tinggi ya, sehingga dokumentasi itu menjadi miskin, begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan tentu ya. Bilih anu kabadug harigu karupak dada kasunul kalbu sihapun tenawae.
cak dugi karya heula, insyaallah anjing urang sambung deui nya kitu tah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Agar Anda tidak ketinggalan kisah dan sejarah daerah Anda, berikan subscribe sekarang juga.